Pemerintah meluncurkan Sukuk Retail 013 sebagai bagian dari strategi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Butuh dana besar untuk bisa memenuhi prioritas pemerintah, mulai dari penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial, bantuan dunia usaha, hingga pembangunan infrastruktur. Sukuk Retail diluncurkan untuk meningkatkan pembiayaan APBN. SR13 ditawarkan mulai tanggal 28 Agustus hingga 23 September 2020 dengan kupon 6,05% per tahun. Kupon akan dibayar tiap bulan hingga jatuh tempo di 10 September 2023. Minimal pembelian Rp1 juta. Saya ingin menyampaikan nih feature dari SR013. Pertama adalah aman. Kenapa? Karena ini produk pemerintah. Insya Allah kita nggak pernah default. Yang kedua, tadi disampaikan ini sangat mudah karena kita sudah memakai platform online. Jadi dalam masa penawaran, dengan memakai melalui gadget kita secara online, kita bisa melakukan pembelian SR013 ini. Investor itu bisa berinvestasi sekaligus ikut membangun negeri, ikut membangun Republik tercinta ini, ikut membangun infrastruktur di Indonesia, ikut bagaimana kita menangani pandemi COVID-19. Daring dipilih pemerintah karena terbukti bisa meningkatkan jumlah investor khususnya milenial. Jika dibandingkan dari Maret 2019 saat Sukuk Retail diperdagangkan secara offline ke Maret 2020 di mana penjualan sudah secara online, jumlah investor milenial bertambah jumlahnya hingga hampir 12%. Ini sejalan dengan target pemerintah untuk memperluas basis investor lewat surat berharga negara. Tapi kita juga punya misi, punya tujuan lain, yaitu bagaimana kita memperdalam pasar keuangan atau market deepening dengan cara memperluas basis investor domestik, termasuk investor yang sifatnya retail. Investor retail ini kan banyak nih. Nah, tapi titik kecil, tapi banyak. Nah, potensinya itu luar biasa. Kan kalau kita lihat dana pihak ketiga di perbankan itu sudah mencapai lebih dari 6.000 triliun. Ya kan? Nah, sekarang pada intinya pemerintah menyediakan satu instrumen investasi baru yang disebut namanya obligasi dari yang diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah menargetkan penjualan SR013 sebesar Rp5 triliun, lebih rendah dibanding penjualan SR12 yang mencapai Rp12,14 triliun dan SR11 sebesar Rp21,12 triliun. Secara akumulasi, sejak 2008, penerbitan surat berharga syariah negara sudah mencapai Rp1.478 triliun. Insania Beladina, Ghaniar Febrian, Kompas TV. Ya, pemirsa, seperti yang kami informasikan sebelumnya, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Kita akan membahas topik yang menarik, ini dengan tema Cintai Negeri dengan Investasi SR atau Sukuk Retail 013, pemirsa. Tapi sebelum kita berbincang, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Di mana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan atau DJPPR Kemenq pada 28 Agustus lalu, ini resmi membuka masa penawaran Sukuk Retail seri SR013 kepada investor individu warga negara Indonesia. Di mana masa penawaran akan berlangsung sampai dengan 23 September 2020 nanti. Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan atau DJPPR Kemenq, melalui keterangan resminya melalui virtual launching SR013 memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 6,05% per tahun.
Tujuan penerbitan SR013 yang ditujukan bagi individu warga negara Indonesia adalah sebagai upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society. Kehadiran sukuk negara retail dapat memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan pembangunan berbagai proyek kegiatan APBN 2020. Melalui SR013, pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Bagaimana detail profil dari sukuk retail seri 013 dan bagaimana cara berinvestasinya? Mari kita simak perbincangannya sesaat lagi. Berbagai sumber, Aide Syahad. Ya, pemirsa, untuk membahas tema Cintai Negeri dengan investasi SR013 atau 013 ini sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Ada Bapak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dari Kementerian Keuangan. Melalui via Zoom kita sudah terhubung, langsung saja kita sapa. Pak Luki, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Luki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak, tahun ini pemerintah kembali menerbitkan sukuk retail setelah sebelumnya menerbitkan sukuk retail di Maret 2020 kalau tidak salah Pak Luki ya. Berarti tahun ini sudah 2 kali menerbitkan sukuk retail ini. Biasanya ini di luar kebiasaan ini Pak Luki, biasanya dalam setahun hanya 1 kali saja. Apa yang melatar belakangi Pak untuk penerbitan sukuk retail yang kedua di tahun ini? Terima kasih. Jadi kita tahu dalam kondisi pandemi seperti ini, kondisi APBN kita di sisi penerimaan akan menjadi penurunan cukup signifikan sesuai dengan penurunan aktivitas ekonomi. Tapi di sisi lain, di sisi belanja, pemerintah berkomitmen untuk bagaimana mencapai harus menjaga sektor kesehatan. Singkatnya, kalau kita APBN kita, dari sisi penerimaan terjadi penurunan yang cukup signifikan, sementara itu belanja meningkat cukup besar karena keterlibatan pemerintah untuk mendukung sektor kesehatan, bagaimana kita memberikan perlindungan sosial, sekaligus juga mensupport, mendukung dunia usaha. Nah, jadi yang terjadi adalah APBN kita mengalami pelebar defisit. Jadi di awal tahun sebelum adanya pandemi, defisit APBN kita sebesar 1,76% PDB. Dalam kondisi yang terbaru, outlook kita mencapai 6,34% PDB. Jadi terlihat untuk menutup defisit yang besar tersebut dibutuhkanlah pembiayaan yang luar biasa besarnya juga. Nah, makanya pemerintah mencoba berstrategi bagaimana kita mencari sumber pembiayaan, termasuk yang dari retail ini. Itu dari sisi supply-nya. Nah, dari sisi demand-nya, kita lihat minat masyarakat sebagai lebih investor retail. Ternyata dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak juga masyarakat justru yang lebih sadar investasi. Karena dalam kondisi seperti ini, mereka menyadari bahwa dibutuhkanlah dana-dana yang perlu disisihkan untuk berinvestasi, untuk dalam kondisi yang sifatnya emergency. Di lain pihak juga, kita lihat bahwa skema dari SR atau sukuk retail ini kita buat sifatnya tradable. Artinya, mungkin saat ini mereka belum butuh, tapi nanti suatu saat dibutuhkan, itu sangat bisa untuk cepat dicairkan. Baik. Nah, jadi makanya untuk mempertemukan demand dan supply tadi, ya kita putuskanlah menerbitkan sukuk retail untuk kedua kalinya di tahun ini. Pak Luki, ini kan sudah 13 seri Pak, ini yang seri ke-13 begitu. Sebenarnya apa yang membedakan untuk seri ke-13 ini Pak dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya Pak Luki? Jadi memang kita selalu berinovasi, mencoba memperbaiki improvement lah. Jadi ya memang perbaikan yang cukup besar itu, cukup signifikan itu justru di seri sukuk retail SR012 yang diterbitkan bulan Maret kemarin. Di mana untuk pertama kalinya kita menerbitkan SR012 itu melalui platform online. Jadi sekarang
calon investor itu bisa membeli SR012 itu yang bulan Maret kemarin itu secara melalui internet. Jadi kita melalui gadget kita, handphone kita, termasuk juga pembayarannya melalui e-banking, itu semua dengan dimudahkan dengan penggunaan melalui platform online. Dan itu yang kita lanjutkan di SR013. Kemudian seperti biasa, memang di setiap penerbitan terjadi dinamika perubahan dari imbal hasilnya, tergantung dari kondisi suku bunga yang ada di market saat itu. Nah, memang karena saat ini kita tahu misalnya Bank Indonesia mengambil kebijakan penurunan suku bunga, memang dari imbal hasilnya itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SR012. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan instrumen lain, imbal hasil dari SR012 ini masih sangat-sangat menarik sebetulnya. Baik, Pak Luki, saya cukup tertarik nih Pak dengan sistem online yang Anda katakan tadi ini sudah mulai berlaku di seri 12, sementara seri 13 tinggal melanjutkan kembali. Kita ingin tahu Pak, perbedaannya dengan sistem online dengan offline begitu, animonya seperti apa dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan? Sudah ada evaluasi belum Pak Luki? Jadi waktu dulu sebelum sistem online, misalnya, ya kan, mereka harus pergi ke bank, kemudian nanti dilayani oleh bank, biasanya dengan officernya, saya mau beli SBN, sukuk retail. Nah, jadi soal itu ini suatu instrumen investasi yang sophisticated, hanya untuk orang-orang kaya kesannya. Ya. Nah, jadi namanya retail, kita turunkan minimal pembelian itu hanya sebesar 1 juta. Tapi ini batasi juga maksimum 3 miliar. Nah, tadi saya sampaikan, karena ini sifatnya online, itu sifatnya sekarang investor dapat anytime, anywhere, dari manapun juga, 24 jam, 7 hari, itu bisa melakukan pembelian melalui gadgetnya. Tadi misalnya melalui handphone. Tadi pembayaran pun dilakukan secara online. Jadi pembeli itu nggak perlu datang lagi ke bank. Cukup dengan menggunakan handphone mereka. Baik. Nah, dengan strategi ini, kita bisa menarik ternyata generasi milenial yang memang sangat berorientasi kepada penggunaan gadget. Jadi mereka melihat ada instrumen yang menarik, yang sangat mudah. Nah, terjadilah pelonjakan partisipasi dari generasi milenial dalam penjualan atau pembelian SBN retail kita. Jadi, terakhir itu rata-ratanya bisa mencapai 50%. Dari pembelinya itu adalah generasi milenial. Meskipun kalau dari segi pembelian per investornya, itu mungkin masih generasi baby boomer yang terbesar. Baik. Di sisi lain Pak Luki, sebelum berinvestasi kepada SR ini, suku retail terutama untuk 013 begitu, ada sedikit kekhawatiran mungkin dari para investor juga di tengah pandemi saat ini. Kalau kita tahu juga kondisi pasar keuangan global kan memang sedikit bergejolak Pak akibat pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah masih tetap aman tidak untuk berinvestasi di SR 013 ini Pak Luki? Jadi dari sisi investor, kan investor itu punya banyak pilihan instrumen investasi. Punya dana berlebih akan diinvestasikan kemana? Beli properti, naruh deposito, mau membeli saham dan sebagainya. Masing-masing punya karakteristik, punya feature, termasuk risikonya. Itu jangan lupakan. Nah, SR013 atau SBN retail yang diberikan pemerintah, kita punya feature mungkin yang berbeda dibandingkan instrumen lain. Pertama, sifatnya aman. Karena diterbitkan oleh pemerintah. Oke, insya Allah ini dijamin oleh undang-undang. Dan terjangkau melalui platform online tadi. Dari segi imbal hasil sangat kompetitif. Itu sekarang kita menawarkan sebesar 6,05%. 6,05% itu pun sifatnya tradable. Artinya nanti ketika dibutuhkan mau diperjualbelikan bisa ada marketnya, ada pasarnya. Ada holding period sebesar selama 2 bulan, tapi setelah itu sifatnya tradable. Karena ini sifatnya retail, jadi berbasis syariah. Insya Allah kita bukan hanya sekedar menyematkan label syariah, Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Terakhir, feature yang mungkin yang berbeda
yang dimiliki oleh SR013 ini adalah kita berinvestasi sekaligus membangun negeri. Ya. Karena uangnya ini pun digunakan untuk membiayai APBN, yang digunakan untuk membangun infrastruktur, menangani COVID, membangun negeri ini secara keseluruhan. Baik, ketika saya sebagai seorang investor memposisikan diri Pak Luki, mungkin sebagai newcomer pendatang baru yang mungkin pemahamannya belum terlalu dalam Pak terkait dengan investasi ini. Ketika saya ingin berinvestasi di SR013, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan? Mungkin pendaftaran, kemudian juga mitra-mitranya di mana saja ini Pak Luki? Jadi kita memang bekerjasama dengan namanya mitra distribusi kita bilangnya, kita sebutnya. Jadi sekarang kita punya 31 mitra distribusi. Sebanyak 16 bank. Bank Mandiri, BCA, BNI, Maybank, HSBC, dan semua itu ada 16 bank konvensional. Ada 4 bank syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah, BNI Syariah. Itu juga menggandeng perusahaan efek dan juga perusahaan efek khusus, Trimega, Dana Reksa, Mandiri Sekuritas, Bareksa, Tanam Duit, Bahana, dan seterusnya. Terakhir kita juga punya fintech company seperti Investri, Modalku, Coinworks. Jadi calon investor sangat mudah, itu langsung saja mengunjungi website 31 mitra distribusi tersebut. Nanti memang untuk investor pertama, mereka harus mendaftar, mereka harus punya namanya Single Investor Identification, SID. Itu dibantu nanti oleh si mitra distribusinya tersebut. Kemudian sudah dapat SID-nya, tinggal langsung melakukan pemesanan. Pemesanan, nanti kita mau beli 1 juta, mau beli 10 juta. Nanti ada kode billing tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran bisa ATM atau bisa e-banking atau datang ke teller, itu semua bisa digunakan. Setelah ada bukti pembayarannya, nanti di-input lagi, dimasukkan, nanti mendapatkan konfirmasi. Ya. That's it. Nanti selesai. Sudah. Baik. Pak Luki, semenjak diluncurkan di 28 Agustus, Pak, sudah terlihat tidak Pak? Atau mungkin sudah bisa diambil kesimpulan anemonya sampai sejauh ini? Di bulan lalu, di bulan Juni-Juli, kita menerbitkan ORI atau SBN Retail yang berbasis konvensional. Jadi jenisnya sama, cuma ini bedanya hanya berbasis konvensional. Nah itu minatnya, animonya sangat bagus, itu mencapai penjualannya mencapai 18,3 triliun rupiah pada saat itu. Baik. Nah, kita untuk yang saat ini sampai dengan kemarin itu kita sudah penjualannya sudah mencapai kurang lebih 1,3 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan kondisi normal, tidak ada pandemi, Pak Luki, ada pengaruh tidak Pak? Atau justru para investor semakin memburu ini untuk suku retail, terutama untuk 013 ini? Ya, ini yang fenomena menarik saya sampaikan tadi, memang ini sifatnya masih sangat dinamis. Kalau kita melihat penerbitan ORI 17 di bulan Juli kemarin, itu hasilnya sangat bagus sebesar 18,3 triliun rupiah. Itu bukan yang tertinggi, bukan, tapi dengan kondisi seperti ini, itu menurut suatu sinyal yang sangat positif, di mana masyarakat itu masih cukup punya dana investasi yang kemudian diberikan dalam bentuk ORI 17 tadi. Nah, kita berharap sebetulnya fenomena ini akan terus berlanjut juga dalam penjualan SR013 kita ini. Baik. Pak Luki, ini setelah peluncuran dari SR013 ini, ada rencana selanjutnya tidak Pak di tahun 2020 ini? Kita masih ada beberapa lagi. Tadi kan kita sudah menerbitkan SPR, sudah menerbitkan ORI, sudah menerbitkan lagi sukuk retail. Berarti kita masih punya 4 bulan lagi ke depan, September, Oktober, November, Desember. Kita melihat kalau opportunity-nya ada, kita akan menerbitkan lagi yang seri SBR, maupun satu lagi yang sifatnya, yang ORI, satu lagi kemudian juga dari yang sukuk tabungan. Ini sudah ada jadwalnya Pak? Kapan rencana akan diluncurkan?
seperti biasa kita sifatnya fleksibel, tapi kalau ditanya itulah yang saat ini dalam rencana pipeline kita. Baik, Pak Luki, dengan penerbitan dari sukuk retail 013 ini, Pak Luki, apa harapan dari pemerintah, Pak? Ini kembali lagi adalah beberapa hal ya. Satu, bagaimanapun juga ini adalah bentuk mengapa kita menerbitkan sukuk untuk pembiayaan memenuhi kebutuhan dari APBN kita. Makanya kita selalu menonjolkan, menekankan bahwa ini salah satu bentuk partisipasi dari investor, dari masyarakat untuk bisa ikut membangun negeri ini. Iya. Kedua, ini juga bentuk dari pendalaman pasar keuangan kita. Kita ingin masyarakat Indonesia itu lebih banyak lagi berinvestasi. Lebih banyak lagi kita istilahnya pada pasar keuangan itu kita Halo? punya basis investor domestik yang lebih luas. Iya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara memperbanyak lagi investor retail. Baik. Makanya untuk investor retail pun kita juga menawarkan berbagai jenis. Ada yang konvensional, ada yang berbasis syariah atau sukuk. Ada yang sifatnya tradable, ada yang non-tradable. Itu ingin salah satu tujuannya adalah bagaimana kita benar-benar memperluas basis investor domestik kita, termasuk juga khususnya untuk investor retail. Baik. Pak Luki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, Pak, dan semoga ini apa yang Anda jelaskan bisa menjadi referensi. Ini kalau tidak salah sampai tanggal 23 September ya, Pak ya? Masa penawarannya 3 September, jadi cukup panjang, Baik. banyak waktu untuk masyarakat untuk ikut membeli sukuk retail ini. Ya, dan semoga bisa menjadi referensi, Pak, terutama juga bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pak Luki, sehat selalu. Terima kasih Pak David, salam sehat selalu. Ada Pak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita akan coba review kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Proyeksi perdagangan jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif. Seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, masa penawaran sukuk retail seri 013 masih akan berlangsung hingga 23 September mendatang. Lebih jauh tentang sukuk retail seri 013, ikuti perbincangan Mercy Wijaya bersama Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dalam BEI News. Pemerintah telah membuka masa penawaran surat berharga syariah negara sukuk retail seri SR013 bagi investor individu warga negara Indonesia. Untuk penjelasan selengkapnya kami akan mengajak Anda bergabung dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Luki Alfirman. Pak Luki, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV, Pak. Selamat siang. Terkait dengan sukuk retail SR013, ini merupakan sukuk retail kedua yang diterbitkan pemerintah. Sebenarnya apa strategi pemerintah, Pak, sehingga menerbitkan sukuk retail 2 kali tahun ini? Jadi dalam kondisi pandemi ini kita sama-sama mengetahui bagaimanapun juga peran pemerintah sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga perekonomian, menggerakkan perekonomian. Jadi fokus pemerintah adalah tetap di 3 hal. Pertama, tetap bagaimana kita menjaga sektor kesehatan. Dan kedua juga kita perlu terus memberikan bantalan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya menengah ke bawah yang terdampak mungkin cukup berat akibat adanya pandemi ini. Dan terakhir juga kita bagaimana memberikan support dukungan kepada dunia usaha. Yang intinya atau implikasinya kepada APBN akan terjadi kebutuhan belanja yang meningkat. Sementara di sisi penerimaan itu kita tahu misalnya akibat adanya penurunan aktivitas ekonomi akan terjadi penurunan penerimaan perpajakan. Nah, makanya strategi pemerintah salah satunya adalah bagaimana kita bisa menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Kita maunya misalnya cost-nya yang serendah mungkin, risikonya terjaga. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan investor-investor dalam negeri. Kita ingin melakukan pendalaman pasar keuangan, memperluas basis investor domestik,
termasuk khususnya investor-investor yang mungkin punya preferensi khusus, yaitu investasi instrumen berbasis syariah. Nah, tadi kenapa 2 kali? Tadi karena jawabannya adalah kita harus memenuhi kebutuhan yang peningkatannya pun sangat besar. Jadi tanpa pandemi, sebelum pandemi, defisit APBN kita itu ada di kisaran kurang lebih 1,76% PDB. Dengan adanya pandemi, tadi disampaikan adanya penurunan penerimaan perpajakan, peningkatan belanja, APBN kita itu diperkirakan defisitnya akan mencapai 6,34% PDB. Lonjakannya cukup besar. Jadi itu di sisi pemerintah. Nah, di sisi investor, jadi investor masyarakat yang punya memang kelebihan pendapatan yang bisa diinvestasikan, mereka sekarang punya pilihan. Ya kan, jadi kalau misalnya selama ini mereka berinvestasi mungkin hanya di mungkin properti, mungkin ditaruh uang di bank, deposito, atau membeli saham, reksadana. Sekarang mereka punya pilihan investasi, instrumen investasi, yaitu dalam bentuk surat berharga syariah negara atau sukuk. Lalu Pak, apakah aman Pak untuk berinvestasi di SR013 di tengah pandemi COVID-19? Karena pasar keuangan juga saat ini bergejolak ya Pak secara global, dan pengaruhnya juga dirasakan di dalam negeri. Dan apakah manfaatnya Pak, seperti kuponnya, imbal hasilnya, ini berapa Pak? Ini jenis investasi atau jenis instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi insya Allah aman. Dari segi suku bunganya atau imbal hasilnya itu kita menawarkan di besaran 6,05%. Jadi sangat kompetitif. Nah, lebih menarik lagi, ini SR013 ini dipasarkan secara memakai platform online. Jadi sekarang sangat dimudahkan. Kita bekerjasama dengan 31 mitra distribusi yang terdiri dari ada bank umum, ada bank syariah. Kita bekerjasama juga dengan perusahaan efek, fintech, itu mitra distribusi kita yang bisa diakses oleh para calon investor, calon pembeli sukuk retail ini. Nah, jadi very simple. Jadi dalam masa penawaran ini, investor tadi atau masyarakat bisa mengakses lewat websitenya Kementerian Keuangan, atau bisa juga langsung ke mitra distribusi tersebut. Nanti tinggal registrasi, akan ada harus punya namanya single identity number dulu untuk investasi, SID namanya. Kemudian tinggal melakukan pemesanan. Nah, berikutnya lagi yang nggak kalah menariknya, kalau jenis instrumen lain, katakanlah tadi misalnya menabung di bank, mendapatkan uang deposito. Mungkin semata-mata investor itu, masyarakat itu mencari imbal hasilnya, berinvestasi mengharapkan return. Nah, kalau kita membeli sukuk retail, kan hasilnya ini dipergunakan untuk membiayai APBN, digunakan untuk membangun negeri. Saat ini kita sedang menangani COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, insya Allah dengan membeli SR013, kita bukan hanya sekedar berinvestasi, tadi mengharapkan imbal hasil, tapi juga kita bisa ikut membangun negeri tercinta ini. Satu lagi mungkin sebelum lupa, SR013 ini sifatnya adalah tradable. Tradable artinya dapat diperdagangkan. Jadi katakanlah saat ini kan, mungkin belum butuh uangnya diinvestasikan. 6 bulan kemudian katakanlah pandemi mudah-mudahan bisa berakhir, butuh dana, SR013 ini bisa diperdagangkan, bisa dijual kembali tanpa menunggu harus jatuh tempo. Baik, sangat menarik ya Pak. Semoga banyak investor individu juga Pak yang berpartisipasi untuk bisa membiayai dan membangun negeri di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Luki untuk waktunya bersama dengan Metro TV. Sukses selalu. Salam sehat Pak. Terima kasih. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Saya akan kembalikan ke studio.